dan Shalom. Adik-adik, baiklah pada saat ini kakak akan menceritakan bagaimana Yunus seperti ikan namun seperti itu kita lakukan bersama hari ini, hari yang turun. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk. Jadi adik-adik, pada saat ini kakak akan menceritakan kembali bagaimana Yunus diberikan, dan bacaan Alkitab pada saat ini kakak ambil dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17 dengan tema yang kakak berikan adalah karena aku memohon Tuhan dan perkenanan Tuhan semua itu terjadi. Dengan judul yang kakak berikan adalah orang yang tidak taat akan dihukum oleh Allah. Jadi pada saat itu ada seorang nabi yang bernama Yunus. Pada satu kali ini Allah ini berbicara kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Jadi kota Niniwe ini adalah kota di sana adalah penduduk-penduduk yang sangat jahat ataupun penduduk-penduduk yang tidak taat. Dan adik-adik tahu di kota besar itu mereka bukan sekelompok orang Israel, namun mereka tidak menyembah Allah. Akan tetapi Nabi Yunus tidak mengindahkan perintah Allah dan dia melarikan diri ke luar kota dengan menaiki kapal orang asing. Kemudian pada saat itu ketika dia menaiki kapal orang asing ini, dia pergi ke tempat yang paling bawah dan berbaring di situ dan tertidur dengan nyenyak. Kemudian bukan hanya itu, Allah mendatangkan angin keras yang meniup dan mengombang-ambingkan kapal tersebut, karena adik-adik tahu kapal tersebut dinaiki oleh Yunus yang tidak mengindahkan perintah Allah ini. Dan pada saat itu Allah mendatangkan badai dan angin topan di tengah-tengah laut tersebut. Dan pada saat itu kapal itu terombang-ambingkan oleh angin yang didatangkan oleh Allah sendiri. Dan pada saat itu awak kapal ini yang membawa kapal ini pergi ke kapal yang tempat yang paling bawah, dan dia menemukan sosok seseorang di sana, dan dia ini adalah seorang nabi Yunus. Dia sengaja berbaring di situ untuk menghindari Tuhan. Kemudian pada saat itu awak kapal ini berbicara kepada Nabi Yunus, bangun dan berdoalah, berdoakanlah pada Tuhan supaya mendatangkan keselamatan bagi orang masing-masing. Kemudian sesudah Nabi Yunus dan kapten kapal itu berbincang di bawah kapal itu, mereka naik ke atas dan mereka berkata bahwa mari kata orang untuk cabundi supaya orang tahu siapa yang baking orang tertimpa musibah seperti ini. Kemudian Yunus berkata kepada orang-orang yang berada, karena orang-orang yang berada satu kapal dengan Nabi Yunus ini adalah orang-orang asing. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada mereka kalau dia kata ini seorang Ibrani atau orang yang takut akan Tuhan. Nabi Yunus ini menyembah Allah yang di surga, yang menciptakan kata bumi, langit, dan laut. Kemudian sementara itu mereka berbincang, angin topan dan segala yang terjadi di dalam laut itu semakin menjadi-jadi. Lalu para awak kapal bertanya, apa yang harus kata orang lakukan kepada ini Nabi Yunus untuk membuat ini badai ini berhenti. Namun Nabi Yunus ini berkata, buang juga dia ke laut, pasti ini badai ini akan berhenti. Lalu Nabi Yunus ini, awak kapal ini, dorang semua yang berada di laut ini melempar Nabi Yunus ini ke laut. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi pada saat itu. Angin topan dan angin besar ini tiba-tiba berhenti karena mereka sudah
menciptakan ikan yang sangat besar supaya menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ini Nabi Yunus ini kemudian berdoa dan meminta keselamatan kepada Tuhan karena dia tidak mengindahkan perintah Allah untuk pergi ke kota Niniwe memberitakan Injil ataupun ancaman dari Tuhan untuk memberitakan kepada mereka untuk bertobat, karena adik-adik tahu kota Niniwe ini terdapat orang-orang yang sangat jahat, orang-orang yang tidak baik. Namun sesekali lagi Allah berfirman kepada Nabi Yunus. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus, Allah berfirman kepada Nabi Yunus tersebut. Allah bilang bahwa pergilah, beritakanlah kepada orang-orang yang berada di Niniwe bahwa dalam 40 hari aku akan membinasakan mereka karena hidup mereka terlalu jahat. Demikianlah cerita Alkitab dari seorang Nabi Yunus. Mari kita ke dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, berikanlah adik-adik kami ini hikmat, kepintaran, kepandaian agar bisa di kemudian hari bisa memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Hanya ini yang menjadi doa Bapa Tuhan kami.